Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya cuman ingin berbagi pengalaman saya pada saat perjabatan dahulu, yaitu kalau nggak salah tahunnya 2010, bulannya bulan Juni atau Agustus, lupa saya. Cuman intinya di sini saya cuma ingin berbagi, yaitu pengalaman kalau menurut saya sih sedikit misteri. Awalnya kami kan dari calon CPNS lah, ibaratnya dari Kabupaten Balangan. Pada saat itu kan kebetulan di Kabupaten Balangan belum ada tempat diklat. Nah, jadi pada saat itu kami dikirim kontingen ke Banjarbaru, yaitu tempatnya di kampus Ambulong. Pada saat itu ada dua tempat, yang satunya lupa saya, tapi kami kebagian yang di Ambulong. Nah, di sana itu uh, kalau nggak salah tempatnya, kalau nggak salah sebut ya, itu di Loktabat, dekat kampus Akbit Yakahuma. Nah, di situ kami menjalani diklat prajabatan selama 10 hari. Pada awal mulanya saat itu berjalan ya sekitar kurang lebih 3 hari atau 5 hari, pokoknya nggak lebih dari 5 hari. Awalnya pada saat itu setelah kami belajar kan, kami dari pagi masuk, kegiatan kami pada jam 7 apa setengah 8, setelah sarapan apel baru masuk ruangan sampai jam menjelang menunggu waktu maghrib ya, sekitar setengah 6 atau jam 5 sore lah. Pada hari ketiga kalau nggak salah itu, setelah belajar kami menunggu waktu isoma atau untuk mandi, setelah nanti masuk lagi habis maghrib. Pada saat itu sekitar jam 5 sorean apa jam setengah 6, lupa juga, pokoknya habis asar lah. Sebelum kami mandi kan ya biasa kumpulan cowok-cowok atau pria-pria duduk nongkrong di dekat gazebo di depan asrama pria. Di sana ada gazebo yang terbuat dari semen dan ya beton, bangunannya bukan dari kayu. Di samping gazebo itu ada tanaman paring kuning atau bambu kuning. Nah, di sana sekitar lebih dari 5 orang apa kayaknya, lupa pasnya soalnya nggak hitung juga pada saat itu. Kebetulan teman-teman saya ada yang kebiasaan merokok ya, di sana ngerokok sambil bercengkarama dengan teman-teman pria lainnya ya, ngobrol ngarol ngidur atau ngobrol receh-receh lah. Sekitar pokoknya nggak sampai matahari tenggelam pada saat itu. Kenapa saat itu saya menengok ke arah tanaman bambu tersebut dengan sekelebat mata, ada yang menurut saya itu hal ganjil. Ada sekelebat bayangan lewat samping di belakang teman saya, lupa siapa namanya teman saya itu. Cuman bentuknya siluet warna hitam, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kayaknya sih jenis kelaminnya atau bentukannya cewek, soalnya ada bayangan rambutnya sekitar melebihi batas bahu lah ya, sekitar segini kayaknya. Pada saat itu sih saya tidak berprasangka apa-apa, cuman pada di tempat itu saya kebetulan berdiri dekat, posisinya tidak duduk tapi berdiri menghadapi gazebo. Di samping saya itu ada teman saya yang dari kontingen Tanjung, namanya kalau nggak salah Haji Adil. Teman saya itu pun melihat juga hal itu, cuman pada saat itu dia sengaja kayaknya nggak mau bercerita kepada siapa-siapa. Nah, setelah saya melihat itu, lalu reflekslah Haji Adil itu menoleh ke arah saya dengan pakai bahasa isyarat dan agak sedikit berbisik. Katanya begini, "Gus, kamu melihat nggak?" Atau melihat lah yang tadi, tapi nadanya tidak terlalu nyaring dan cuman saya dan dia yang mendengar. "Ya, melihat." Diam-diam aja, jangan, katanya jangan dibilang sama teman-teman, nanti mereka pada kabur atau heboh semua.
Itu pengalaman saya pertama. Jadi pada saat itu saya bukan halu, soalnya bukan saya sendiri yang menyaksikan, ada teman saya tadi. Nah itu yang pertama. Yang berikutnya, pada saat kami jam belajaran siang, kayak habis makan siang, di atas jam 12-an lah, ada dosen dari luar yang mengajar, ya Widya Iswara dari luar lah, yang kebetulan dosennya tuh cewek, kayaknya mungkin beliau mempunyai mata batin indra keenam. Saya pada saat itu kebetulan kena kelompok kelas A yang tergabung dengan Haji Adil atau teman-teman yang lainnya, lupa saya siapa-siapa mereka. Yang satu kelas itu jumlahnya 40. Nah si ibu dosen tadi masuk ke dalam kelas dan menyapa, ya salam lah biasa atau wassalamualaikum, terus menanyakan kepada kami berapa jumlah peserta di ruangan ini. Kata teman saya, yang ketua kontingen atau rombongan atau ketua kelas tadi 40 bu. Bukan, kata beliau, 41. Loh kenapa 41? Itu ada satu anak kecil aja, kata beliau, yang ikut belajar sama kita. Nah tapi teman-teman saya pada saat itu kebetulan sudah capek semua, jadi nggak ngeh atau nggak mempedulikan masalah itu, dikira bercanda. Itu yang kedua. Yang berikutnya, yang masalah di asrama wanita, ada yang kerasukan apa kesurupan gitu, tapi persis harinya saya pada saat itu lupa. Kejadiannya antara habis isya apa, pokoknya belum larut malam lah. Pada saat itu heboh di asrama tempat tidur wanita, soalnya kan asrama kami berdekatan, tapi kami yang pria kebetulan dapat yang di sampingnya tanaman atau paring warna kuning tadi, ada gazebo, sedangkan yang wanita itu letaknya di tengah. Jadi ruangan kami itu pertama kalau dihitung kampus pembelajaran, yang di tengahnya itu asrama wanita. Nah kami dapat yang ujung, yang khusus pria tadi, tapi di situ ada juga tempat tidur wanita, tapi tidak bergabung lah di sana. Pada saat malam keberapa saya lupa, tiba-tiba heboh. Kenapa? Jadi yang para di asrama pria tadi pada ke sebelah, ternyata ditanya-tanya ada yang kesurupan di asrama wanita. Kenapa kesurupan? Katanya begini, yang pas ditanya yang kerasukan itu ngomongnya ngalor ngidul, katanya kenapa buang yang kotor di tempat kami. Maksud dibuang di situ adalah, kan biasa wanita pada setiap bulan ada dapat tamu lah, yaitu haid atau menstruasi. Nah kebetulan si wanita itu membuang yang pembalutnya tadi itu dimasukkan ke dalam kantung kresek dan dikubur di tanah, tapi salahnya tidak dicuci terlebih dahulu atau tidak dibersihkan. Disitulah memancing kemarahan para orang dari dunia lain itu. Nah disitu jadi yang teman-teman di asrama wanita itu dimintanya oleh yang katanya merasuki di tubuh wanita tersebut, kenapa kalian membuang itu di tempat kami, tolong dibersihkan, katanya dengan logat bahasa daerah itu. Lalu ya mereka bergerombol minta bantuan para cowok atau para pria untuk mencari di mana letaknya membuang atau mengubur benda tersebut. Itu yang pengalaman yang ya lumayan bikin heboh dan histeris para wanita. Yang berikutnya itu kalau nggak salah masalah, kan kami dari Balangan, ada kontingen yang dari pihak guru, ada ibu-ibu, bukan ibu tua juga sih, masih muda kayaknya, pakai kacamata. Nah beliau itu sebelumnya memang pernah, kayak kata orang tuh, kesurupan atau kerasukan atau histeria lah bahasa medisnya. Awalnya sih kami kira cuman kecapean atau kelelahan, tapi pada saat itu pada hari apa lepatnya saya lupa, kami itu kayaknya mau istirahat, tapi sebelum istirahat tuh biasa kami disuruh untuk makan
makan snack atau minum kopi dulu, atau ya biasa sebelum tidur lah gitu. Tapi kejadian itu terjadi pas di depan ruang makan yang kami biasa untuk makan atau minum, atau untuk ya biasa kudapan snack lah. Heboh di situ. Kebetulan saya jalan yang paling ujung, atau tidak tepat juga yang paling ujung. Heboh, jadi teman yang di samping saya itu lari untuk ke sana untuk melihat, untuk menolong. Oh, itu kesurupan lagi katanya. Tapi saat itu, kata kalau menurut saya itu sih kesurupan biasa. Tapi ada yang aneh menurut saya pada saat pas kesurupan itu, di depan ruangan tersebut eh, ada cahaya yang turun sebesar telur bebek atau telur itik. Warnanya sih putih tapi tidak terlalu berkilau, hijau tapi tidak terlalu pekat hijaunya, bukan seperti hijaunya kunang-kunang. Itu jelas banget bukan kunang-kunang. Kalaupun kunang-kunang tidak mungkin sebesar itu, dan bergeraknya turun vertikal seperti shoot. Kalaupun ada burung bercahaya, itu jenis burung apa pada malam itu yang menurut saya ganjil. Apakah itu katanya kiriman dari orang atau apa, saya tidak tahu. Pokoknya itu menurut saya hal yang aneh. Uh, jadi pada saat itu saya cuman beranggapan positif, mungkin salah lihat. Dan untuk yang berikutnya, pada pas saat kami mau belajar tapi belum ada dosen yang masuk, kira-kira waktunya itu habis jam isya. Kami kan bisa belajar sampai jam 9 malam atau jam setengah 9 malam lah. Kebetulan waktu itu dosennya belum masuk, jadi iseng-iseng menunggu dosen. Biasa kami kan keluaran, duduk istirahat, atau ya berdirilah di depan ruangan. Kebetulan saat itu saya menatap ke arah lorong antara ruang belajar dan asrama kami. Pada saat itu ada 2 teman cewek sekloter kami atau sekelompok kami yang jalan menuju ruangan sambil berbincang-bincang entah apa yang dibicarakan. Tapi yang menjadi aneh pertanyaan saya pada saat itu, ada sekilas atau sekelebat bayangan seperti putih, tidak terang tidak gelap, tapi seperti habis kena blitz atau kena cahaya ya flash lah begitu. Tapi yang saya bingung itu, tidak ada kamera yang menyalakan, atau tidak ada cahaya lampu yang seperti apa. Kan posisinya malam tapi tidak terlalu gelap. Tapi tetap saya berpikir positif, itu mungkin tipuan mata, atau cuman kecapean, atau cuman nggak fokus. Yang kiranya saya di situ nggak tahu apakah itu bentuknya entah pocong atau kuntilanak. Saya tidak mau memikirkan karena itu kebetulan saya pun penakut dan saya tidak punya kelebihan indera keenam ataupun mata batin. Itu juga pengalamannya. Jadi berpikir positif, soalnya saya kalaupun berpikir yang macam-macam, parno juga di sana selama 10 hari. Terus ke berikutnya, pengalaman di saat malam terakhir. Kenapa di situ? Soalnya ini kejadian teman saya sih yang mengalami. Saat itu kan saya biasanya sejak saat hari pertama tiba di sana mandi, curi start duluan, bangun jam 3 langsung mandi, terus tidur lagi, baru persiapan ya, mempersiapkan baju dan segala macam hal lainnya. Lalu kan istirahat biasa itu, kalau mempersiapkan baju-baju dan yang ingin dibawa pada saat belajar. Soalnya kan itu disiplin waktu ditekankan pada saat itu. Selama 9 hari itu kan saya ya mandi jam 3 terus, lebih duluan daripada orang lain. Soalnya kalau terlambat bisa habis airnya, dan mau boker pun sulit. Pada saat itu hari terakhir saya, karena tidak ada merasa kegiatan untuk esok harinya ataupun free, jadi berleha-leha sengaja tidur lebih lama atau lebih ya agak siangan dibandingkan hari biasa-biasanya yang bangun jam 3 tadi untuk mandi. Pada saat itu teman saya bilang, pagi-pagi mereka sudah mandi duluan, saya kan memang sengaja tidak bangun untuk mandi. Loh, lalu dia bilang, saya mau mandi. Loh, kamu kan sudah mandi jam 3 pagi tadi. Nggak udah mandi, baru sekarang mau mandi.
Loh benar katanya, ada kok lewat. Nggak ada, kata saya, memang saya belum ada mandi. Memang nggak ada merasa mandi, dan perasaan saya nggak ada yang basah-basah atau ke WC atau nggak pernah selama itu jam yang hari terakhir tadi. Nah itu pengalaman saya yang saya alami dan saya temukan. Kalaupun teman saya itu entah siapa yang dilihatnya atau yang ada sesuatu yang menggantikan saya, walau alam. Tapi ada satu saya kelupaan di saat malam keberapa itu, yang kebetulan kan kalau yang tempat tidur di asrama kami kan, kalau yang para pria atau cowok tuh ke arah bagian luar. Nah di belakang situ ada untuk tempat tidur wanita. Tapi pada hari itu bingungnya, pas saya tidur nggak ada kejadian apa-apa, tapi pas saya bangun hampir orangnya nggak ada semua, tinggal saya satu semua di ruangan itu. Ternyata mereka pada pindah. Yang cewek tadi ke asrama yang cewek sebelahnya, karena apa, katanya takut ada kesurupan lagi. Tapi saya malah tidur nggak ada merasa apa-apa, cuman diberitahuan pas saat bangun pagi. Kayaknya itu saja yang saya bagikan. Ini ceritanya saya skip, kalau tidak di skip akan kebanyakan durasi ya. Masalah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.